Ada satu pertanyaan yang sering terdengar sangat cerdas, sering dipakai untuk menguji Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kuasa, apakah Dia bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Pertanyaan ini sering dianggap logis, filosofis, dan katanya sudah ada sejak Yunani kuno. Bahkan ada yang bilang ini pertanyaan Aristoteles, ada juga yang menyebut Epicurus. Sekarang kita berhenti sebentar, bukan untuk menjawab pertanyaannya, tapi untuk bertanya, pertanyaan ini pertama kali muncul di mana? Kalau kita jujur menelusuri sumber, di teks Yunani kuno, pertanyaan ini tidak ada. Tidak di Aristoteles, tidak di Plato, tidak di Epicurus. Para filsuf Yunani membahas banyak hal, hakikat keberadaan, sebab akibat, kebaikan, dan batas pengetahuan manusia. Tapi paradoks batu seperti ini tidak muncul di zaman Yunani kuno. Jadi, dari mana datangnya? Cara orang awal memahami yang ilahi. Ada satu hal lain yang sering dilupakan. Orang-orang terdahulu sebenarnya juga membicarakan sesuatu yang mengatur segala sesuatu. Tapi caranya sangat berbeda dengan cara kita hari ini. Dalam filsafat Yunani awal, ada istilah seperti monad, nous, logos, daemon. Semua ini bukan menunjuk pada sosok personal. Monad bukan makhluk yang bertindak, tapi sumber kesatuan. Lalu nous bukan otak yang berpikir, tapi kesadaran kosmik yang membuat keteraturan mungkin. Logos bukan suara yang berbicara, tapi hukum makna yang menopang semesta. Dan daemon bukan setan, bukan seperti bayangan modern, melainkan perantara tak terlihat antara manusia dan realitas yang lebih tinggi. Pada masa itu, yang ilahi dipahami sebagai sesuatu yang goib, tak terbandingkan, tidak ada yang serupa dengannya, dan melampaui kategori manusia. Dalam bahasa filsafat mereka disebut juga Tohen yang satu, ada juga Apeiron yang tak terbatas, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan apalagi diuji dengan permainan logika manusia. Bahkan dalam kitab-kitab awal, Tuhan tidak diperkenalkan sebagai pribadi super. Ia dipahami sebagai realitas yang dihadapi dengan kesadaran, bukan disempitkan oleh permainan logika. Karena itu, pertanyaan seperti, bisakah dia menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Tidak mungkin lahir dari kesadaran zaman Yunani kuno. Pertanyaan semacam ini baru mungkin muncul ketika Tuhan dipersempit menjadi sosok personal, seperti manusia. Dan itu terjadi belakangan. Asal-usul paradoks batu sebenarnya, pertanyaan ini muncul jauh lebih belakangan. Bukan di zaman Nabi, bukan di kitab suci, bukan di Yunani kuno. Itu lahir di abad pertengahan. Di ruang debat teologi skolastik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk beradu logika. Di sini Tuhan tidak lagi dipahami sebagai realitas yang dihadapi dengan kesadaran, tapi sebagai objek yang bisa dipojokkan secara logis. Dan mungkin ini bukan pertama kalinya manusia memahami yang ilahi secara keliru. Bisa jadi jauh sebelum teks-teks kuno ditulis, ada masa ketika kesadaran manusia masih sangat rendah, sehingga yang ilahi dipahami dengan cara yang keliru
bukan sebagai realitas yang melampaui manusia, tapi sebagai sesuatu yang masih bisa diuji oleh manusia. Justru karena itulah pada masa teks-teks kuno, para bijak mulai menggeser arah. Bukan memperkuat gambaran Tuhan, tapi menyadarkan manusia akan keterbatasan cara berpikirnya sendiri. Dan sejak saat abad pertengahan, pertanyaan ini diwariskan seolah-olah ini adalah masalah klasik sepanjang zaman. Padahal tidak. Yang menarik bukan pertanyaannya. Yang menarik adalah manusia menerimanya tanpa bertanya asalnya. Karena terdengar pintar, karena terdengar filosofis, karena sering diulang, sama seperti kutipan Gandhi yang dipotong, ucapan Hitler yang tidak punya sumber, Darwin yang dijadikan pembenaran, Karl Marx yang dipaksa jadi sistem negara, pola yang sama, bukan dari sumber awal, tapi dari kebutuhan manusia untuk menang dalam argumen. Kenapa paradoks batu bertahan? Karena itu memberi ilusi kendali. Dengan satu pertanyaan, manusia merasa aku sudah menjatuhkan konsep Tuhan. Padahal yang dijatuhkan bukan Tuhan. Yang dijatuhkan adalah definisi buatan sendiri. Tuhan versi manusia bukan Tuhan versi sumber-sumber awal. Dan ini penting. Dalam kitab-kitab awal, baik Quran, Taurat, maupun Injil awal, Tuhan tidak pernah diperkenalkan sebagai teka-teki logika. Ia diperkenalkan sebagai realitas yang dihadapi, bukan diperdebatkan. Sebagai kesadaran, bukan objek permainan kata. Jadi masalahnya bukan apakah Tuhan bisa mengangkat batu. Masalahnya adalah kenapa manusia terus mewarisi pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sumber awalnya. Kenapa kita lebih percaya narasi yang terdengar cerdas daripada bertanya, ini datang dari mana? Kalau kita gabungkan semuanya, Gandhi dipotong, sejarah Yahudi dibelokkan, Darwin dan Karl Marx dijadikan alat, dan Tuhan dipersempit menjadi permainan logika, bukan karena sumbernya rusak, tapi karena manusia lebih nyaman dengan cerita yang bisa dikendalikan daripada sumber yang menuntut kejujuran. Di video berikutnya, kita akan mulai masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Kenapa sumber yang paling awal, yang paling dekat dengan ajarannya sering dianggap berbahaya dan harus diamankan dengan lapisan-lapisan tambahan. Kalau cara kita bertanya saja sudah keliru, mungkin cara kita membaca kitab juga perlu diulang.